Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum saya mempresentasikan final project saya, ada baiknya saya perkenalan dulu. Nama saya Calvin Aposo Marpaung, biasa dipanggil dengan Calvin. Saya merupakan lulusan Fakultas Teknik Geologi Universitas Pajajaran. Kemudian saya tertarik di dunia coding sehingga memutuskan untuk mengikuti bootcamp yang ada di Jitu. Baik, ini merupakan pendahuluan mengapa saya membuat aplikasi apotek online. Saya melihat bahwa virus COVID-19 mengalami peningkatan semenjak masuk di Indonesia di Maret 2020 dan telah memakan banyak korban. Saya berpikir perlu adanya apotek online untuk efektivitas pembelian, baik dari sisi waktu dan tenaga, sehingga para pasien bisa mengakses obat dari rumah saja gitu. Selain praktis, pasien dapat diberi pengobatan dengan pelayanan eksklusif, yang mana pasien bisa memiliki privasi seperti itu. Selanjutnya, baik, berikutnya ada teknologi apotek online yang saya kerjakan di sisi backend. Ada JWT atau JSON Web Token, kemudian ada Spring Boot untuk menyimpan data, kemudian database SQL untuk sebagai storage-nya. Di frontend saya menggunakan user interface berupa Bootstrap dan Font Awesome. Kemudian ada Axios untuk fetch data, React Router DOM untuk browser router seperti itu, dan Redux untuk mengakses current user yang nanti akan saya perlihatkan. Baik, berikutnya ada ERD atau Entity Relationship Database, di mana ini merupakan hubungan database yang satu tabel yang satu dengan yang lainnya. Diawali dengan sign up. Atributnya ada ID, name, password, dan username. Kemudian di sign up ini terbagi dua sebenarnya, ada user dan admin. User untuk customer dan admin untuk admin toko atau apotek online itu sendiri. Setelah sign up, setelah disimpan, kemudian kita dapat melakukan sign in. Sign in berupa atributnya ada username dan password. Setelah login, kita akan terbagi dua menjadi user dan admin, di mana user tidak dapat mengakses, tidak dapat meng-save maupun mendelete produk, namun hanya bisa melakukan purchase produk atau melakukan transaksi membeli produk itu. Sedangkan admin bisa melakukan keduanya, yaitu baik purchase maupun menyimpan dan menghapus produk. Untuk purchase sendiri ada ID, user ID, mengambil foreign key dari ID yang di sini. Kemudian produk ID, foreign key-nya dari produk. Kemudian ada price dan purchase time. Purchase time ini akan di input secara otomatis. Produk sendiri ada ID dan create time, action type, name, dan price. Oke, itu saja. Mungkin selanjutnya akan ada demo seperti itu. Ini merupakan aplikasinya. Setelah saya start dari front end, npm start, kemudian juga di start dari back end-nya seperti itu, maka akan hasilnya seperti ini. Pertama-tama kita sign up dulu, misalnya namanya Calvin. Namanya bisa Jitu Academy aja nggak, Vin? Oh iya Mbak. Oke, thank you. Academy misalnya, kemudian usernya misalnya admin, passwordnya ini 12345. Oh, karena username-nya masih ada, sudah terdaftar maksudnya. Passwordnya 12345, kemudian kita sign up. Oke, setelah sign up kita coba login dengan password yang tadi 12345, sign. Nah, kita mendapatkan role user seperti itu.
di codingan ini memang masih terdapat bug di mana kita hanya bisa mendaftar menjadi admin setelah kita login, kemudian mengganti role-nya seperti itu. Jadi ini masih akun user. Misalnya kita ingin mendaftar sebagai admin, maka kita harus change role dulu. Misalnya admin 123, passwordnya sama. Oh, sudah ada. Oh, karena belum terdaftar. Misalnya yang sudah terdaftar, misalnya admin, nah, baru bisa menjadi karena admin seperti itu. Ini adalah akses admin yang saya katakan bisa mengedit, mendelete dan juga meng-create produk. Misalnya kita ingin menambahkan obat sakit kepala begitu, Paramex, kemudian obatnya obat bebas, sampai misalkan harganya 1.500, dan save changes, sudah terdaftar Paramex. Ini juga akan tersimpan di database kita dengan nama DB Final Project, tabelnya adalah produk dengan nama Paramex. Seperti itu, kita akan otomatis. Selanjutnya kalau kita mau delete, akan ada konfirmasi. Mau dilakukan delete? Nampaknya masih gagal. Coba tadi di lab terus sambil buka ininya, Vin, sampai inspect. Gimana, Mbak? Oh, inspect ya? Iya, sambil inspect tadi di webnya supaya kita lihat errornya apa. Di konsol. Oh, berhasil. Tapi kenapa nggak bisa ya? Ya, ada bisa kita coba hapus lagi. Oh, nggak bisa. ID produk 2 katanya nggak ada. Coba lihat di database ada nggak ID produk 2? Ada. Tadi apa? Kalau di itunya, di Java IntelliJ-nya, maaf, ada error apa? Ngomongnya di situ. Oh, ada error. Foreign key-nya katanya tuh. Dia nggak dapat foreign key. Produk ID. Produk ID-nya hilang kah atau gimana? Coba lihat database-nya dong. Kenapa, Mbak? Coba lihat database-nya, maaf. Database. Ini, Mbak. Di tabel purchase ada nggak? Di mana, Mbak? Tabel purchase-nya ada itu nggak? Purchase. Ya. Purchase. Ada data nggak? Nah, ini gara-gara ini. Karena produk ID-nya ada di sini. Oh, nggak bisa kapus. Nggak bisa kapus. Oh. Karena ada pembelian ya, Mbak, sebelumnya. Betul. Betul. Baik. Ya, silakan lanjut. Oke, Mbak. Kemudian ini adalah tampilan home di mana kita bisa melihat meread database yang tadi dari produk-produk apoteknya. Kemudian untuk sign out akan menghapus local storage kita. Local storage-nya jadi tidak ada. Seperti itu. Mungkin demikian presentasi singkat dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Mbak Ica.
Iya, demo untuk Parkesnya belum ya untuk membeli obatnya? Oh, oh iya Mbak. Untuk purchase, para admin juga bisa purchase. Kalau yang Jitu Academy tadi yang purchase bisa nggak? Baik Mbak. Kita Berarti sign ini up. kita sign out dulu. Oh, Itu akademi. Ya, 45. Jadi, ini. Kita harus ubah lagi jadi user. Ya, admin juga bisa. Oke, baiklah. Ini home. Atau home, baru kita klik buy seperti itu. Nah, akan muncul notifikasi dan bisa kita beli Paramex. Untuk melihat apa saja yang sudah kita beli, kita klik chart. Bentar. Mungkin ada sedikit error. coba cek ke database-nya, Vin, apakah masuk nggak pada saat tadi udah baik kayak gitu? Lihat Paramex ya. Oh ya udah ada ya. Udah. Ya masih ada error sepertinya. Iya sih Mbak, seperti itu mungkin ya Mbak.